penghargaan adat yang saya sangat terharu dan merupakan penghormatan besar buat saya yang diberikan tadi Sinatria Pinayungan ya, ini itu satu penghargaan besar yang oleh Kang Eka bersama masyarakat adat menyampaikan kepada saya. Nah, KIK itu kekayaan intelektual komunal, bahwa budaya itu terus ada dan merupakan asli daerah itu. Ya, jadi masyarakat adat di Indonesia ini banyak sekali masyarakat adat kita dengan masing-masing adat itu mempunyai ekspresi budaya, tarian, berpakaian, juga musik, ya, dan lain-lain. Ya. Jadi ini adalah budaya yang terpelihara seperti angklung Jawa Barat itu. Nah, ada lagi kekayaan indikasi geografis di luar ekspresi budaya tradisional seperti tadi kopi robusta yang dari Karawang. Itu adalah unik dari daerah itu, dibuat untuk daerah itu. Kita lindungi itu, kita hargai itu. Dengan perlindungan ini nanti harga kopi robustanya itu, produknya itu akan menjadi lebih tinggi. Banyak kekayaan indikasi geografis di Indonesia yang sudah terdaftar. Satu lagi yang khas dari Jawa Barat, ubi cilembu itu sudah terdaftar. Ya, ubi cilembu membuat dia khas, dilindungi. Intelektual, di dalam kekayaan intelektual itu ada kekayaan intelektual personal, ada kekayaan intelektual komunal. Yang kekayaan intelektual personal itu seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, ya, dan lain-lain. Yang komunal itu milik masyarakat. Komunal, seperti tadi ekspresi budaya tradisional, tari-tarian, pakaian adat endek, pakaian tenun sika, tenun di Palembang dan lain-lain itu, ya. Ada banyak indikasi geografis adalah produk atau tanaman yang spesifik di suatu daerah. Seperti di Cilembu itu ditanam di tempat lain, beda rasanya. Dia unik di suatu tempat. Kopi Kintamani, kopi Bajawa di NTT, itu semua didaftar unik. Kopi Gayo, setelah didaftar dia punya nilai tersendiri dan dia trademark tersendiri, ya, Toraja dan lain-lain itu. Kita dorong pemerintah daerah mendaftarkan produk-produk lokal yang unik di suatu daerah, khas di suatu daerah. Kalau tidak nanti ada daerah lain yang mengklaimnya padahal diambil dari daerah itu. Genetiknya diambil. Nah, perlindungan genetiknya sekarang, genetik resources menjadi terlindungi nanti kalau sudah kalau sudah dihargai, ya. Kalau sudah nanti traktat internasional kita itu sudah enforce, sudah misalnya ada suatu daerah punya asal genetiknya dari kita. Kemarin di mereka bilang soal anggrek, misalnya genetiknya diambil ini setelah dikembangkan menjadi produk bunga yang hebat, nanti ada manfaat ekonominya. Ini asal genetiknya, ini genetik resource-nya harus diakui. Daerah, negara yang mempunyai asalnya harus memperoleh manfaat ekonomi dari itu. Jadi banyak hal ini yang perlu kita jaga karena Indonesia kaya sekali dengan biodiversity. Ya, baik, terima kasih. Satu lagi Pak Menteri. Perasaan Pak Menteri setelah menerima gelar bukan perasaan lagi, happy banget, terharu. Saya sangat terharu. Karena kalau kita tadi mengeluarkan air mata, jangan pula kamu bilang, tapi saya sangat terharu, benar-benar. Ini kan khusus masyarakat adat, tulus, ya, bukan, tidak ada motif politik, tidak ada. Jadi dari ketulusan itu kita betul-betul menghargainya. Apalagi udah tahu, ntar lagi Menkumham tidak Menkumham lagi, dikasih kan, itu penghargaan yang tulus, iya kan, itu kan sudah 10 tahun udah cukup. Baik, saya kira hari ini kita merasa bersyukur
di Pasir Impun, di mana tempat saya mengekspresikan tentang pemahaman saya nilai budaya, lalu saya di soal lingkungan, telah memberikan sebuah memberikan catatan peristiwa penting dalam hidup saya, di mana hari ini para olot telah hadir dan merasa senang hatinya dan bergembira tentunya karena bisa berkomunikasi dengan aparat negara. Dirasakan oleh para olot bahwa hari ini negara hadir dalam pikiran dan jiwanya ya. Dan tentu sebagai apresiasi masyarakat adat memberikan sebuah komitmen dan memberikan pengakuan secara tulus ikhlas sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Yasona Lawli dan diyakini ini sebuah keikhlasan di mana beliau diakui dan diminta untuk menjadi warga kehormatan masyarakat adat dan sekaligus diberikan apresiasi gelar kehormatan yaitu Sinatria Pinayungan ya, yang artinya sangat luhur sebagai harapannya sebagai pengayom dan pelindung khususnya masyarakat adat bukan hanya di Jawa Barat tapi se-Nusantara. Nah, dalam kaitan ini BOMA atau Perhimpunan Masyarakat Adat yang sudah hampir dan pada saat itu bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional di mana saya diminta untuk menjadi duta Sawala atau semacam kesekjenan sebab di antara para olot kan tidak ada hierarki tapi kesetaraan dan kolektivitas dan penugasannya untuk berhubungan dengan pemerintah dan masyarakat diwakili oleh saya sebagai duta Sawala. Nah, tahapan-tahapan perjuangan itu memang juga ada, tetapi saya kira tidak terlalu sempurna ya. Lebih kepada basa-basi untuk kepentingan sesaat dan setelah itu hilang lagi, walaupun mungkin di acara serentahun mereka hadir. Tetapi hari ini betul-betul merasa hadir dan jelas apa yang menjadi peran dan kewajiban negara yang diimplementasikan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Ya, yaitu pemberian satu legalitas terhadap hak kekayaan intelektual. Dan ini adalah kekayaan kita yang terbesar. Ya, kalau bicara Jawa Barat, bicara Sunda, yang terbesar bukan industri tekstil yang kemudian terseok-seok, bukan juga pengalihan fungsi lahan yang menjadi tidak karuan, tetapi justru nilai. Ya, dan ini yang mahal dan dicari oleh manusia di dunia terhadap Pasundan atau Jawa Barat. Nah, ini sudah diberikan legalitas dan mudah-mudahan ini memberikan sebuah motivasi dan dorongan di mana ada sebuah introspeksi atau evaluasi dari pihak pengambil kebijakan di Jawa Barat maupun di setiap kabupaten kota yang ada di Jawa Barat yang mendorong misalnya adanya regulasi-regulasi memberikan perlindungan. Dan apresiasi juga kepada pihak perhutani yang tadi seperti juga memberikan perhatian bahwa bagi masyarakat adat yang menempati area-area hutan negara akan diberikan sebuah pengecualian atau istilahnya perlindungan khusus ya, tanpa masyarakat adat juga meminta hak kepemilikan dan sebagainya, tapi perlindungan. Nah, saya kira ini yang harus kita bangun. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pemberian sertifikasi haki yang komunal, terus indikasi geografis yang tadi seperti kopi di Kerawang, ini bisa memotivasi di Jawa Barat untuk kearifan lokal yang lain kan masih banyak. Ada jaipongan, ada kuliner yang khusus yang tidak dimiliki oleh daerah lain, yang tidak ada di negara lain satu-satunya. Lalu kemudian juga tadi indikasi demografis ya, mungkin di tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Nah, lebih dari itu diharapkan tentu juga bisa berdampak untuk Nusantara ya. Teman-teman di Nias, teman-teman di Dayak, teman-teman di NTT, di NTB, di Sumatera, Melayu dan sebagainya bisa juga bergairah dan menjadi sebuah dorongan. Itu tuh harapannya. Dan inilah Sunda untuk Indonesia ya. Mereka mungkin mohon maaf nih sedikit mungkin melenceng dari situ, tapi ada terkait kaitan ya. Persoalan tentang hukum adat ya. yang ada di Indonesia dan banyak ya. hukum-hukum. Apakah perlu dihubungkan dengan polarisasi apa? Karena kedekatan mereka juga sekarang dengan Kemenham mengenai masalah intelektual komunal ini. Di situ ada hukum adat yang memang perlu dikaji, dibahas, dan perlu diterapkan dalam persoalan derogasi yang sebenarnya di. Ya justru itu, saya kira ini harusnya menjadi sebuah semangat bersama ya
semua bersama. Makanya kemarin juga dalam gempungan saresehan kan muncul ada istilah masyarakat adat, masyarakat kampung adat kan beda ya. Kalau kita bicara kampung adat kan hanya terbatas, misalnya Kuta, Kampung Naga yang jumlahnya terbatas ya, atau Baduy, atau katakan Cipta Gelar Sila Resmi, atau Dukuh di Cikelet. Tapi kalau masyarakat adat, saya kira banyak kan, sebab itu tersebar hampir di seluruh kawasan Sunda ya. Ada yang artinya masyarakat yang secara komunal menjalankan tradisi, lalu konsisten berjalan di atas nilai-nilai warisan karuhun kan, warisan leluhur. Nah itu saya kira masyarakat adat ya, masyarakat adat. Hukumnya bisa disandingkan. Ya saya kira iya ya. Makanya ini kita kan punya perda tentang bahasa, budaya, dan aksara ya. Zaman saya ketua DPRD dulu. Ini kan tinggal ditindaklanjuti. Ya apa sih susahnya, apa beratnya? Hanya membuat pergub misalnya, kalaupun belum ada perda. Kalau itu di kabupaten, bupatinya membuat peraturan, apa sih yang rugi? Gitu kan? Ini akar budaya bangsa loh, masyarakat adat. Dan tadi sepakat dengan Pak Menteri, justru basis kita ada di situ. Basis Indonesia itu di situ gitu. Ya, saya kira itu ya semangat kita. Ya, ini mudah-mudahan peristiwa hari ini memberikan sebuah dorongan lah, dorongan. Trigger ya. Ya, trigger. Terus ya. apa yang menjadi dasar bahwa Pak Menteri diberikan penghargaan setiap penanggungan? Jadi begini ya, ini kan sebetulnya kan pernah juga diberikan kepada yang lain. Nah, makanya saya katakan dulu pada tahun 2020 Pak Menteri sempat ada satu forum silaturahmi masyarakat adat dan Nias. Lalu di situ ada satu sambutan Pak Menteri yang statement-statementnya diperhatikan oleh masyarakat adat. Lalu diamanatkan kepada saya untuk dijaga, dipelihara, dan dijaga komunikasi itu. Lalu kemudian saya tanya ada nggak celah. Nah, ketemulah yang haki itu gitu. Lalu dikomunikasikan dan responsif. Kemarin datang ke kampung adat, aparatnya siang malam, terus ya dalam waktu hanya 2 minggu ini selesai kan. Ya itu ya saya kira sangat senang kan, masyarakat adat sangat mengapresiasi. Dan tadi saya dengar langsung, saya bukan hanya senang tapi terharu kata Pak Menteri. Artinya akan nyambung secara rasa ya, secara rasa. Baik. Pahlawan baik. Ya insya Allah ya. Dari kenapa diberikan gelar si Sanetiap Pinayungan? Ya waktu itu kita harus berikan, pertama itu berikan pengakuan dulu. Ya nggak cukup lah pengakuan sebagai warga. Ini orang luar biasa. Nah jadi jangan melihat bahwa orang adat ini orang di pinggiran, di pinggir gunung gitu. Dia juga punya naluri, punya insting, dan punya analisa kan. Nah kelayakan yang pas untuk beliau sesuai dengan karakternya dibaca. Dan tidak mudah melalui sebuah proses kan. Didiskusikan dari pendapat semua adat. Seperti tadi malam juga pakaian kan diritualkan dulu, didoain dulu, terus ya dicari kesepakatan. Makanya saya tadi sebelum memberikan itu kan tanya dulu, betul nggak sepakat gitu kan? Ya kalau sepakat artinya itu. Nah arti Sinatria Pinayungan itu ya, Pinayungan itu kan memayungi, melindungi. Nah diharapkan Pak Yasona ini tetap menjadi warga kehormatan yang menaungi masyarakat adat di Tatar Sunda. Kalau bisa menjadi dan diusahakan juga untuk Nusantara kan. Nah itu intinya ya. Dan insya Allah sebab beliau juga terpilih lagi kan jadi DPR RI di Komisi 3 kan nanti. Nah itu ada kesinambungan.